baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu dan seperti biasanya kita menyanyi untuk lebih memotivasi kita dalam belajar pada pagi hari ini. Lagunya tangan ke atas ya, semangat. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Berdiri ya, berdiri. Berdiri. Kita mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, gabung jadi dua, jadi jembatan panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri, gabung jadi empat, jadi kamera ciklik. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, gabung jadi enam, jadi menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, gabung jadi delapan, jadi telinga kelinci. Lima dari kanan, lima dari kiri, gabung jadi 10, siap berdoa. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Oke. Hari ini semua hadir? Semua? Tidak ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk. Katakanlah siapa yang tidak hadir hari ini? Rehan Azadil Almendo Radinoya. Rehan Dengan sakit. baru Radinoya dari kedap orang tua. Raja Noya ikut orang tua ke Kota. kota ya. Yang lainnya tidak tahu. Yang lainnya tanpa keterangan. Iya. Oke, baik. Jadi hari ini ada 4 orang yang tidak hadir. Rehan, Azadil, Asadil, Radinoya, Raja Noya, Almendo. Almendo. Oke. Untuk hari ini sebelum masuk pelajaran, silakan perhatikan di bawah meja kalian ada sampah tidak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Oh, di antara kalian ada yang pernah baca puisi? Pernah. Ada. Siapa yang pernah baca puisi? Armendo. Iya. Biasanya di mana baca puisi Armendo? Biasa di sekolah terus lomba 17 Agustus. Oh, biasa di sekolah. Kelas meeting ya. Dengan di lomba 17 Agustus. Yang lainnya juga pernah enggak? Oke. Apa yang kalian ketahui tentang puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Oke. Siapa nama? Nesya. Apa yang Nesya ketahui tentang puisi? Sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dari secara imajinasi. Oke. Menurut Nesya, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang mana mengungkapkan perasaan penyairnya. Kemudian, aku tanya lagi, ada yang tahu jenis-jenis puisi enggak? Ada yang sudah sebutkan apa itu puisi. Sekarang ada yang tahu apa itu, apa jenis-jenis puisi? Saya, Bu. Ada.
baru. Ada puisi lama dan juga ada puisi yang baru. Yang termasuk puisi baru apa saja? Yang termasuk puisi baru adalah himne, balada, ode, romansa, epigram, elegi, buaten, puin, sextet. Iya, berarti semua tahu ya jenis-jenis puisi. Jadi jenis puisi ada dua. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Belajar apa? Tentang puisi. Kita belajar tentang puisi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ialah bahwa setelah belajar tentang puisi ini, kalian mampu membaca puisi secara ekspresif. Membaca puisi secara apa? Ekspresif. Ya, jadi setelah belajar puisi hari ini, kalian mampu belajar membaca puisi secara ekspresif. Oke, baik. Sebelum Ibu tayangkan pembacaan puisi secara ekspresif, terlebih dahulu Ibu bagi kalian dalam kelompok, ya. Ibu bagi dalam kelompok. Minggu lalu sudah dibagi ya? Sudah. Bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah bergabung dengan teman kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video pembacaan puisi yang ekspresif. Silakan anak-anak cermati, hayati, lalu kemudian setelah itu nanti diskusikan di dalam kelompok cara pembacaan puisi Khairil Anwar yang sebentar Ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok. Ya, Ibu ulangi, Ibu akan tayangkan sebuah video pembacaan puisi yang ekspresif. Silakan anak-anak cermati, lalu setelah itu diskusikan dengan teman kelompok cara pembacaan puisi Khairil Anwar yang Ibu bagikan sebentar. Tanah bangsa karya Khalifatul Nisa. Bukit menjulang tinggi tergerus sekejap tak terarah. Samudra luas gulung tanah berdiri. Pepohonan tergolok berlumur darah. Rempah berlian terkuras tuntas. Tuan-tuan, bawa kemana kekayaan alam? Terjual bebas.
bangsa Indonesia adalah tanah airku. 76 tahun bangsaku merdeka. Merdekalah bangsa, merdekalah kemanusiaan, merdekalah para penghuni masa depan. Jombang, 15 Agustus 2021. Oke, sudah disaksikan cara pembacaan puisi yang ekspresif? Sudah. Apa judul puisi tadi? Dari yang kalian saksikan, dari video yang ibu tayangkan, apa judul puisi tadi? Yang lebih jelas? Iya, ini adalah anak bangsa. Nah, bagaimana siswa tadi membacakan puisinya? Bagaimana dari tayangan video tadi, siswa yang membaca puisi Tanah Bangsa tadi, pembacaannya seperti apa? Tampil percaya diri dengan membaca puisi dengan penuh penghayatan. Ya, dari mobil berdasarkan video yang sudah diamati, cara pembacaan puisi tadi dengan percaya diri dan penuh penghayatan. Ada lagi selain dari mobil, mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang video tadi? Ya, silakan Riana. Membaca puisi dengan pendalaman makna dan dengan sangat semangat. Ya, membaca dengan pendalaman makna dan sangat Semangat. Ya. Ada lagi? Armendo. Bagaimana siswa tadi atau bagaimana yang membaca puisi tadi? Bagaimana cara pembacaan puisinya? Membaca puisi dengan pengucapan yang jelas dan penekanan kata. Membaca dengan pengucapan yang jelas dan penekanan Kata. kata. Kemudian, kira-kira apa pesan yang ada di dalam puisi tadi? Isi pesan pada puisi tersebut adalah puisi Tanah Bangsa menjadi harapan bahwa jiwa patriotisme tumbuh dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Coba diulangi lebih jelas. Isi pesan pada puisi tersebut yaitu puisi Tanah Bangsa menjadi harapan jiwa patriotisme tumbuh dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan yang ada di dalam puisi Tanah Bangsa yaitu harapannya bahwa dapat menumbuhkan jiwa patriotisme dalam menyambut hari kemerdekaan. Rasa bisa dipahami bagaimana cara membaca puisi ya. Sekarang sesuai dengan kelompok yang ibu sudah bagikan tadi, ibu akan berikan puisi untuk masing-masing kelompok karya Khairil Anwar. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya bagaimana pembacaan puisi Khairil Anwar. Lalu sebentar masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk membacakan puisi Khairil Anwar dengan ekspresi. Ibu berikan waktu kurang lebih 5-7 menit untuk berdiskusi dengan temannya, teman kelompoknya. Silakan diskusikan dengan temannya. Dengan temannya, bagaimana cara pembacaan puisi.
Silahkan didiskusikan dengan temannya. Lalu nanti menunggu semua kata yang jadi perwakilan untuk maju ke depan membacakan puisinya. Ya, dibaca, ditemani dulu cara membaca puisinya, kanannya seperti apa, sehingga pada saat nanti di depan nanti sudah tahu. Supaya macam tadi itu ya, yang tak ekspresinya ya, membatik. Nanti dibaca dengan penuh ekspresi ya. Silakan diskusikan dengan temannya cara pembacaan puisi Khairul Anwar sesuai contoh yang tadi sudah disaksikan di depan ya. Oke, tunggu waktunya ya. Sudah bisa ditentukan cara pembacaan puisi Khairul Anwar? Cara pembacaan puisi Khairul Anwar sudah bisa? Sudah. Oke, sekarang silakan menunjuk salah satu teman kelompok untuk mewakili kelompok kalian untuk membaca puisi tersebut. Adapun penilaian pembacaan puisi yang kalian bacakan seperti yang tampil pada layar, itu ada 4 aspek yang dinilai ya. Yang pertama itu ada penghayatan yang mana menyangkut ekspresi atau penjiwaan. Kemudian yang kedua ada gerak atau mimik dan gestur. Jadi gerak ini menyangkut mimik dan gestur. Kemudian ada artikulasi atau pelafalan. Kemudian berikutnya ada intonasi. Intonasi ini menyangkut
suara. Nah, 4 aspek ini masing-masing poinnya 4 ya, masing-masing poinnya 4. Jadi ketika setiap kelompok membaca sesuai dengan penghayatannya maka poinnya 4. Jadi total keseluruhan poin apabila semuanya mendapat 16 ya. 16 dikali 100 dibagi 16 sama dengan berapa? 100. Jadi penilaiannya itu adalah jumlah skor dikali 100 dibagi dengan skor maksimal. Oke, bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Oke, baik. Ibu urutkan dulu yang akan maju membaca puisi. Ibu mulai dari kelompok. Siapa yang mau duluan tampil baca puisinya, kelompok mana dari 4 kelompok yang ada? Siapa mau duluan? Ragu-ragu. Oke, ibu yang tentukan urutannya kalau begini ya. Ibu urutkan mulai dari pertama kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Iya. Kelompok 3 sudah menunjuk salah satu? Iya. Kemudian kelompok 1 urutan kedua untuk tampil juga sudah menunjuk temannya ya? Ya. Kemudian kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, urutan ketiga dan kelompok 2 urutan ke-4. Kita mulai dari urutan yang pertama tadi, kelompok 3. Silakan kelompok 3 sesuai yang sudah ditunjuk. Aku, karya Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seru-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kelompok 3. Oke, silakan duduk, Armendo. Berikutnya urutan kedua tadi kelompok berapa? 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Aku karya Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
kelompok 4. Baca dengan penuh ekspresi. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan rayu. Tidak juga kau, tak perlu sedus dariku. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap berada, menajam, luka dan bisa membawa berlari hingga hilang peri-peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, silakan dulu berikan apresiasi. Yang terakhir kelompok 2, silakan kelompok 2. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedan itu. Aku binatang jalan, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap berada, mengejar. Luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang peri-peri. Dan aku akan tidak lebih peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Silakan dulu. Ya baik, semua kelompok sudah tampil ya membacakan puisi Khairil Anwar di depan. Sesuai membaca puisi yang benar. Ya. Jadi menurut Utaminya Sugiarto, Sutoro, dan Sosa dalam bukunya tahun 2008 ada 3 aspek yang perlu diperhatikan di dalam membaca puisi, atau ada 3 teknik cara membaca puisi. Seperti yang tampil pada layar, teman-teman bisa lihat. Bisa tambah dengan jelas? Bisa lihat dengan jelas ya? Bisa. Oke. Lanjut. Jadi yang pertama, teknik yang pertama itu adalah interpretasi atau penafsiran. Nah, teknik membaca puisi yang pertama ini, interpretasi, merupakan salah satu kemampuan penting yang berkaitan dengan pemahaman terhadap puisi itu sendiri. Jadi, ketika Anda tidak memahami puisi yang kalian baca, maka itu tadi terjadi membaca puisi yang datar saja, yang harusnya dibaca semangat, jadinya bacanya biasa saja karena tidak memahami. Jadi, teknik yang pertama di dalam pembacaan puisi yaitu apa tadi? Semuanya apa tadi? Interpretasi. Itu merupakan apa tadi? Pemahaman terhadap puisi. Kalau tidak paham, sebabnya tidak bisa membaca puisi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu teknik membaca vokal. Nah,
tempat hal ya. Jadi vokal menyangkut tempat hal yang pertama itu ada intonasi, jeda, artikulasi, dan pernapasan. Yang suaranya ditekan karena vokal tadi kurang bagus, akhirnya apa? Datar saja. Ya, tanya tadi ada tulisannya kira-kira ini sudah sesuai? Sudah belum? Ada yang katakan sudah, ada yang belum. Ada yang terpisah dengan yakin sudah sesuai. Mendapat poin 16 seperti yang Ibu sebutkan tadi. Tidak ada yang ragu-ragu. Iya. Kemudian, ya, teknik vokal yang kedua tadi dan yang ketiga itu ada penampilan. Ketiga ada lain sedang mengantuk nih. Iya, yang ketiga ada berapa? Jadi ekspresi dan bahasa buku. Ada tadi yang belajar tangannya ya. Iya, yang harus berekspresi mau hidup seperti lagi. Ada yang harus ya berekspresi pada penampilan, pada bahasa buku yang ada. Ya, jadi teknik membaca puisi itu ada berapa tadi? Ada 3 menurut Kusani X dalam bukunya tahun 2008, yaitu interpretasi, 2 ada vokal, dan 3 ada penampilan. Oke, anak-anak bisa dipahami ya cara membaca puisi yang baik. Jadi membaca puisi itu berbeda dengan membaca teks pada umumnya ya. Jadi ada aspek yang perlu diperhatikan ketika kita membaca puisi. Yang tadi interpretasi, kemudian ada teknik, yang mana ada teknik vokal, yang mana di dalamnya itu ada apa tadi dalam teknik vokal? Ada intonasi, ada pelafalan, ada jeda, dan seterusnya ya. Kemudian terakhir itu penampilan, menyangkut apa tadi? Nyangkut tubuh dan ekspresi. Oke, sejauh ini anak-anak ada yang ingin ditanyakan menyangkut materi puisi atau teknik pembacaan puisi? Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan materi kita cara membaca puisi. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 1 menanyakan kosakata yang ada di dalam puisi tadinya. Tuan. Ada yang pakai? Tidak ada. Ada yang punya kamus besar bahasa Indonesia? Ada. Apa yang punya kamus besar bahasa Indonesia? Ada yang bawa? Tidak ada. Ada yang bawa HP kemudian ada kamusnya? Siapa yang punya HP? Oke, silakan. Oke. Oke, kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ada yang tanyakan kosakata tadi, yaitu tuan. Ya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tuan itu adalah tempat siri dari emas atau perak yang mana dipakai oleh permaisuri atau pengantin. Ya, jadi tuan itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu tempat siri dari emas atau
Ya, yang mana dipakai oleh permaisuri atau pengantin perempuan. Oke, jelas kelompok? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup jelas? Jelas? Oke, kalau cukup jelas dari materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa simpulkan materi kita di pagi hari ini? Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang bisa menyimpulkan? Atau apa yang kalian simpulkan mengenai pelajaran kita hari ini? Oke, silakan Indah. Ya, soalnya lebih jelas biar teman-teman yang lain bisa dengar. Puisi dideskripsikan sebagai wujud karya sastra yang memakai kata-kata indah dan penuh makna. Adapun penyebab puisi penuh makna adalah karena bahasa yang digunakan lebih padat dan berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi menurut kelompok 4 kesimpulan dari Indah bahwa puisi itu adalah jenis karya sastra yang mana dalam kata-katanya menggunakan kata-kata yang indah. Ada yang lain yang kesimpulan? Pelajaran kita hari ini kelompok berapa ini? Berapa? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Amendo, silakan. Kelompok 3 tidak bisa, ada yang lain? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan untuk materi kita hari ini bahwa puisi itu adalah pengungkapan pikiran dan perasaan penyairnya yang mana mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi di dalam puisi itu dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengagumkan dalam ungkapan bahasa yang indah. Jadi sederhananya bahwa puisi itu adalah ungkapan perasaan yang mana menggunakan kata-kata yang indah dari penyairnya. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Oke, karena terkait waktu kita untuk hari ini, Ibu rasa materi kita cukup. Akan tetapi sebagai bentuk refleksi di kegiatan akhir ini, apakah kalian senang belajar puisi? Ya. Senang. Kenapa senang? Ya. Senang karena kita mengetahui cara membaca puisi. Selain itu, apalagi ada yang tidak senang nggak? Kalau teman-teman yang mungkin ada yang senang, ada yang tidak senang juga. Siapa yang tidak senang? Tidak senang kenapa? Grogi ada di depan ibu. Ya, tidak ya? Ya, berasa kalau ibu harap setelah belajar hari ini semua dapat mencintai pelajaran puisi ya. Oke, baik. Untuk hari ini karena terkait waktu, materi kita cukup sekian sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan dan sebagai tugas di rumah, anak-anak silakan membuat puisi dengan tema alam. Begitu ya. Sebagai tugas di rumah silakan anak-anak membuat puisi dengan tema alam. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
Ya, selamat siang Bu Devi. Ya, baik, Iya, sudah siap, selesai ya. Pak. Ya, kegiatannya sudah